ngapunten niki kawula sak kanca saking pengurus MBC Kamunten, pengurus harian niki Pak Ki Ahmad Rusdan, Ketua MBC niki jajaran Suriah niki tim media niki Ansor bagian terus kali Fatayat terus saking BMT niki sepindah kawula sak kanca silaturahim kaping kalipun nyuwun agung pangapunten mbok pilih ngganggo wektalipun Rama Kyai. Kangge salajengipun ngaturaken sugeng riyadi sedaya kalepatan kawula sak kanca nyuwun agung pangapunten analaikum minantin wal faizin. Salajengipun nyuwun ziyadah pitedah saha donganipun saking Rama Kyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Sugeng rawuh pengurus MBC Kaunganten, jajaran Suriah Tanfidiyah, lajeng Banom iki napa BMT napa? BMT ingkang sami rawuh mriki silaturahim. Kula atasne pribadi matur suwun sanget lan ngaturaken minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Lan mugi-mugi kepengurusan MBC ingkang sakmenika estu saged khidmah, saged napa lalati dateng warga Nahdien sehingga estu warga Nahdien saged dipun layani kanthi sae. Mboten sanes kita nderek terus pengurus NU menika nggih namung niat nderek khidmah dateng peninggalan utawi napa warisanipun sesepuh utawi pendiri Nahdlatul Ulama Mbah Hasyim Asy'ari. Kanthi menika kita kepengin terus nggandul awit donya ngantos dumugi akhirat. Kados menika ingkang saged kula aturaken. Monggo kita maos umul kitab lillahi terus Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Radi macem iki ampun utama aja nembok. Nembok ku bagiane tukang anu kapur. Ampun nembok kan tersale catat karo nggih. Bisa dicicip kok. Sampun anu pendete bahas wae sampun. Dereng. Terasa. Mau terus itu pangangkung radi sewu kepareng matur niki dalem sakanca saking MBC Kamunten, pengurus harian kali sebagian lembaga dan Banom wonten kali sekali Fatayat terus pengurus BMT barang. Ngapunten sawan dalem sakanca mindah silaturahim kaping kalihipun sedaya kalepatan kawula sakanca lahir patos mun agung pangapunten minal aidin wal faizin. Kangge saklajengipun kula sakanca saking kamunten nyuwun ziyadah pitedah saha nasihat saking Rama Kyai lan sekaligus donganipun.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat atas rawuhipun saking MBCNU Kapunganten, dan kula niki mendapatkan napa nggih kanugrahan sing ageng banget kelawan para kiai, para nyai, para tokoh saking Kapunganten. Mugi-mugi saestu silaturahmi kita menika dadosaken tambahin ridho saking Allah, barokah manfaat fitine wa dunya wal akhirah. Amin. Kangge wau bahasane pitedah ya carane. Jenengan alam lah dari kula insyaallah nggih. Nggih, menurut kula nggih menapa nderek berjuang teng NU menika nggih sebuah kanugrahan juga, kenikmatan juga, diparingi kesempatan kangge nderek hikmah wonten NU. Mila saking punika nggih mestine kita berupaya betul dengan napa didasari niat ingkang sae, niat hikmah dhateng NU, dhateng ulama, sehingga tentu kemawon nanti di perjalanan banyak hal yang ya wong jenengane berjuang ya tentu ada napa jenengane rintangan dan lain sebagainya, dan insyaallah dengan niat yang kokoh menika ndadosaken napa jenenge kita tetap saged istiqomah anggenipun napa jenengane berjuang napa malih wonten ing zaman sakmenika. Niki kula janjane nggih kadang-kadang kepengin diskusi kali PC nggih terkait dengan napa jenengane berjuangnya NU, bahwa NU sekarang menika memang untuk PCNU sudah bagus lah, banyak lembaga-lembaganya sudah jalan dan lain sebagainya, tapi masih banyak hal sebetulnya yang masih bisa kita lakukan dengan napa jenenge pendekatan kultural umpamane. Ngaten iki kula nembe mawon ngobrol karo jenengan apa karo sapa ya lupa. Itu sekarang banyak yang napa jenengan nyun sewu lah, yang khususnya dari kelompok wong-wong niki napa jenenge jungklang. Itu strateginya mulai dirubah mereka di dalam dakwah mereka. Di samping kalau dakwah door to door kan sudah dari dulu mereka, dan kita juga kalah terus terang mawon. NU kan jarang bareng melakukan dakwah door to door, nggih napa nggih? Lah nggih, anu. Dan sementara mereka door to door, dan sekarang mereka katanya banyak sekali yang melakukan apa bahasanya kamuflase apa ya, bunglon kaya nggih. Mulai celanane mulai dipanjang, ada yang kayak gitu untuk mengelabui nggih betul. Terus kadang-kadang nggih napa jenengane umpamane salat nang ngene masjid NU ya purun kunut dan sebagainya, melu kunut. Tetapi mereka aktif door to door ngajak teman-teman kita yang kadang-kadang dan biasanya mereka kelebihan mereka kan ya bagi orang awam ya kelebihan, pinter banget dalil kan. Mungkin rata-rata hafal mbuh hadis pira, Quran ayat pira, mbuh bener tapi pinter ngomong kayak gitu bagi orang awam jangan main anu. Dan ini yang kayaknya belum dilakukan oleh NU. Sehingga napa jenenge cara kula ya tetep ngewatiri, ngatiri. Oh nggih Pak Imam nggih cerita Imam sanes Imam Tobroni saking Kroya. Nggih cerita kados niku. Nggih bener niku teng ngene kula nggih pun mulai kados niku. Nggih mulane mbok menawi teng Kawungan nonton nggih hati-hati. Kaya niku mulai dakwah mulai dirubah kados niku. Nggih. Kados mengaten mawon lah sekedhik lah nggih. Saya kelepatan nyuwun agung pangapunten, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doane Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Jadi Fatihah 5 kuli Allah ini sempurna. Kami sehat terus. Alhamdulillah. Bukan bangun masih barang yang kawan Nggih. Quran tua jadi mau dia mau bos ya Allah Kita itu jadi kesepuan. Nggih, terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para matur ingkang sepindah aturaken sugeng riyadi mugi-mugi panjenenganipun Kusna sak keluargi dipun paringi kesehatan keberkahan. Saterusipun kula sak rencang saking MBCN Kaunganten niki nderekaken Rois Surya kalih Mbak Fatayat lan sedaya pengurus niki sepindah wonten lepate kalih Gusti ngapunten sak kathahipun lan saterusipun nyuwun sawepanjenenganipun mugi-mugi kula sak rencang niki kanthi hikmah dipun paringi keberkahan, dipun paringi bener boleh terus kalihipun petunjuk-petunjuk lan nasihat-nasihatipun ugi barokah donganipun. Mekaten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu niki kalih nggih rekaman. Napa iki? Direkam niku. Kula anu mboten saged ngomong niki. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man amma ba'du. Para kiai, para nyai niki nyai daya iki. Para pejuang niki pejuangan kabeh. Daya kemawon kang kula mulyaken suratan wa tanfidiyatan. Alhamdulillah kita diberi panjang umur, diberi kesehatan, bisa bertemu, bisa bertatap muka. Mugi-mugi kita
diparingi panjang umur, Amin amin. diparingi teras berjuang menyesuaikan kekuatan kita. Dikata sih kuat-kuat nih, wajahnya wajah yang kulo kan pun lusuh pun alum lah kan, alum nih sih, kulo pun alum mungkin. Yang penting kulo menyemangati lah segala perjuangan kita. Alhamdulillah NU Cilacap ini masih terpakai sampai saat ini. Alhamdulillah ya. Masih tertata dengan baik, manajemennya maupun organisasinya, kelembagaannya, Amin. antar Lembaga. PCNU, MBC, antar Ancor, Fatah semua. Alhamdulillah bergerak dengan baik. Banyak yang mentiru, tapi ada yang lebih hebat tuh. Daerah Merikundi, ya Allah. Malah MBC, Oh. MBC hebat banget tuh. Lagi dari sorotan internasional. Oh, MBC tapi ngalah PCNU nih malah. Masya Allah. Itu diawal dengan gerakan ekonominya. Punya apa namanya semacam apa ya, Alfamart. iya Alfamart macam itu. Bagus tuh itu. Kalau ya Allah kita baca saya hari ini. Lah kalau baca kafe kan kita tapi orang kan dicap sebagai organisasi yang ketinggalan sejak dulu. Organisasinya NU, organisasinya Kiai. Biasanya terlambat dalam hal akademik, terlambat dalam hal apa namanya manajemen, terlambat dalam hal berbagai macam tata kelolanya. Tapi sekarang di berbagai tempat muncul NU-nya. Ya moga-moga kekuatan NU betul-betul menyeimbangkan negara kita. Negara kita ini kan dikuatkan dengan NU insya Allah. Lah sekarang kan lagi viral Bani Pahlawi. Kekuatannya kayak kekuatan NU. Nah, kekuatan NU kuat ya, luar biasa. Cara Gustas kepripun Gus niku? Ya biasa ngono. Jenenge wong merasa biasane angen teng pondok-pondok. Kula jaman cilik teng pesawahan niku. Nggih. Anggaran Habib mlebu ya minta dihormati, minta disokong menang-menang. Nggih. Dituruti bapakne. Kula sering digendaki. Akhirnya kula ngapun apa jenenge ngelawan kula rin. Macam anu. Mboten napa-napa. Akhlak kok akhlak kula bener. Kula ngomong anu Habib 5 muda-muda. Nggih. Oh, terus malah karena saya bingung. Oh, sampai tuh wong katakan keturunan Nabi, tapi harusnya lebih contoh. Anda usah laksana harusnya. Aku itu wae kudune dicungi. Pas sampean anu Bapak kan bapak saya kan anu Babasana. Nggih. Kan anu kalem banget. Nggih, Mas. Ah, jono. Saya nemen-nemen gue. Ngono nggak menembat di pites Pak lah. Males kula kowe. Akhir suwe pada wau Pak Habib. Oh. Ka wani-wani. Nggih. Wong tekan njaluk semene-semene. Wong jine matusan sama semono. Nggih. Wong jine matusan wong 5 pira. Terus ngomong, "Ke panen bae ngene mame suwe banget." Ngono maneh jo banget. Nggih. Anu nggoroti wong kon madan derep. Rekoso lah.
Kok kata dol lagi apa sih itu? Nah, ketika mereka pakai apa bahasa yang anu lah, ngapa menyentuh nggih. Bahasane ora krama iki lah. Malah kan saya bingung. Maunya kan bahasa Arab kan bahasa Arab nyong nutut bahasa Arab orang kan bahasa orang genah gitu. Ora bae perkara KBP ora genah lah. Kulo nutut bahasa Arab karena bingung sesuai. Lalu kan bingung tuh. Kulo nyuwun sewu kekuatannya itu luar biasa. Apa namanya? Kebiasaan NU itu luar biasa. Kemudian pengajian NU, kemudian tarjih NU, ya penting itu. Tahlilan, manakiban luar biasa. Mereka menyerang habis-habisan karena mereka nggak punya acara sih mereka. Masa dintong nang NU kabeh ya. Nggak apa-apa, NU dua. Kalau lagi NU dua, segala macam NU dua. Mulane kalau NU bergerak dengan lembaga-lembaga yang ada, dengan apa namanya, dengan manajemennya ada, insya Allah NU semakin kuat. Ya sampai sekarang ini sih belum ada yang bisa mengalahkan Cilacap. Sampai saat ini belum ada. Penghasilannya niku koin ya dua belum ada. Pengen nyali pengen tapi angel temen ya. Perda wong pirang kan angel. Nggih. Kalau Jilor sih karuan wong pirang-pirang sih. Ya, nanti kalau apa namanya koin semakin kuat kan insyaallah akan semakin menunjukkan kekuatan kita. Wong ikhlas, akeh wong apa iki? Iya wong ikhlas lah. Wong ikhlas sih. Akeh kiai, akeh ulamane. Mugi-mugi mohon kita pikantuk sumbangsi dari para jamaah. Kalian para ilmune, para kiai. Matur kemawon. Amung kesuwen. Nyong akeh ngomong. Monggo. Mangan pangan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya fi ni'ma ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa azimi sultan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan murad wa rahmatan maghfiratan batamat. Allahumma hafidhna fi syakrimat rabbana fil alaina sabra wa sabbit atamana sunana rabbana tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir li abaina wa ummatina jaddatina amanna wa syafi'na lam lakum wa li jamil muslimin wal mu'minin wal mu'minat ya man wafat masyakil atum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Boten sek-sekan iki. Mboten pun. Kene, jadi. Jangan pengen. Nah, anu pokong cilik-cilik. Oh, sek-sekan. Al-Fuad sih. Saya apa? Alhamdulillah. Sekarang dia
Suryati. Nggih, sami-sami. Dalam pati pangapunten. Nggih, sami-sami. Pangapunten. Nggih. Jangan punya misalnya. Pun Bon, cekap niku. Nggih. saya mau demawon ceritanya. Kalau saking sowan kaki imtet terus Panggil mas, dereng Alhamdulillah. Oh, panggil. Kalau malah asalnya metuk men pas niku kadang kan angel jere sarane kok hari keempat gitu. Kira-kira lengkap. Nyatanya seniki nggih. anu niki pun terbiasa setiap Syawal saking MBCN Kawanten sowan-sowan pengurus PC. Kali kesepuan-sepuan. Niki kepareng matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yen aku pangapunten niki kawula mewakili rencang-rencang saking MBCN Kawanten wonten Pak Kiai Ahmad Rusdan selaku Ketua Tanfidiyah, Pak Kiai Barok jadi Jalan Suriah, terus tim media iki terus saking Fatayat wonten sing saking BMT niki Ansor niki mewakili seluruh pengurus MBC, pengurus harian berikut lembaga dan badan otonom yang ada di Kawanten. Niki sowan mriki sepindah silaturahim. Kaping kalih pun ngaturaken sugeng riyadi sedaya kalepatan kala sakanca nyun agung pangapunten. Kangge salajengipun ugi kawula sakanca estu nyuwun ziyadah nasihat pitedah saha doa saking Bapak selaku pengurus cabang. Kalau kita mekaten saking Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman dari pengurus MBC Kawanten, lengkap sekali Roi Suriah, Ketua Tanfidiyah, Lembaga Banom, ada Fatayat Ansor, BMT, sudah lengkap sekali. Terima kasih atas kehadirannya. Yang pertama, saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi keberkahan dan amal ibadah di bulan Ramadan yang kita laksanakan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberi umur panjang sehingga ketemu dengan Ramadan berikutnya. Kemudian yang kedua, terima kasih, paling tidak silaturahmi ini mengawali ya, karena mestinya saya yang harus silaturahmi ke MBC karena kebetulan begitu saya masuk di jajaran pengurus di PJ itu kebetulan cabang itu punya banyak hal yang harus saya selesaikan. Artinya mulai dari ada PT Nasihata yang pengalian saham, terus kemudian ada SMK Makmur yang kemarin kita selesaikan dan besok mau dikelola oleh Ma'arif. Kalau hitung asetnya itu mungkin sekitar 8-10 miliar yang SMK Makmur itu. Kemudian ada pelunasan yang kantor induk di PCNU 2 itu kan depan itu kan memang tambahan beli, dan alhamdulillah kemarin semua sudah diselesaikan. Jadi kita itu agak fokus di internal di kantor sehingga belum sempat muter ke MBC. Kemarin ke MBC itu karena mampir ada acara di TI, ada Gus Hamzah. Jadi Gus Hamzah itu dari Jakarta memang sengaja datang ke sini dan pilihan tempatnya waktu itu di Kawanten. Jadi saya menyempatkan diri orang ketangkur masuk sebentar ke kantor MBC, kemudian
keluar lagi lah, artinya kita yang penting sudah pernah datang ke situ. Ya ke depan harapan kita mau sinkronisasi program. Sinkronisasi program itu program-program yang di cabang, harapan kita nanti akan disinkronkan dengan program-program yang ada di MBC. Termasuk salah satunya kemarin itu kita menindaklanjuti MOU antara PCNU dan BPN. Kemenak, BPN, PCNU, ada PDM ya, ada Muhammadiyah. Tapi yang intinya itu kita mau menyelesaikan aset-aset tanah wakaf kita. Jadi kemarin sempat diskusi karena ini cerita ya, pas Pak Karson itu kepala BPN itu cerita ke kita ya, setelah acara ini nanti kita akan serahkan sertifikat yang sudah jadi untuk Muhammadiyah dan untuk NU. Jadi Muhammadiyah itu ada 3 bidang, NU itu ada 13 bidang. Setelah itu Ketua PDM Pak Habib bilang ke saya, itu kalau NU diselesaikan itu asetnya NU banyak banget itu. Lalu saya terus berpikiran, yang menyatakan hartanya banyak itu Muhammadiyah karena punya aset 400 triliun nih. Ternyata di dalam 400 triliun di dalamnya itu adalah aset wakaf. Di dalamnya ada aset wakaf, ada amal usaha Muhammadiyah, kemudian ada fresh money. Fresh money uang yang memang ada dipegang lah. Kita bukan tidak mungkin akan melakukan hal-hal yang sebenarnya cuma tidak dihitung saja kita kan gitu. Kalau dihitung bisa jadi satu tempat saja ada ya, contohnya kayak SMK Makmur yang itu saja itu sekitar 8 sampai 10 miliar. Versi model lama. Yang Muhammadiyah berarti milik NU. Nah kita kan sekarang udah saatnya tidak seperti itu gitu. Kita cuma kesimpulannya dulu ya asetnya NU berapa, yang penting maunya dudu ke Muhammadiyah ke NU. Hari ini kita harus by data, terus harus jelas gitu lah. Kita sudah mengawali, kita termasuk punya renstra yang indikator kinerja organisasi yang kita buat sudah kita kirim sebenarnya ke MBC. Silakan di download saja, dipelajari. Tapi kalau mempelajari itu agak rumit karena jumlahnya 144 halaman. PBNU saja kemarin Gus Rosin sampaikan ke Pak Ketua ya, tapi saya belum selesai bacanya, 144 halaman. Sebenarnya yang bikin banyak itu karena lampiran-lampirannya. Jadi harapan kita ke depan kita semua terukur ya. Terukur kalau ini Gus Yahya itu Ketua PBNU itu kalau matur di daerah-daerah itu bilangnya governance system. Saya agak penasaran, saya cari di Google di mana governance. Aku itu familiar dengan kata-kata ini. Ternyata governance system itu adalah sistem yang dipakai oleh negara, oleh pemerintah untuk mengelola pemerintahan gitu. Jadi saya berpikir berarti Gus Yahya memang ingin membawa sistem yang dipakai oleh pemerintah itu mirip di NU itu mirip-mirip kayak di pemerintah kayak mulai dari Arab ada perencanaannya, ada pelaksanaannya. Jadi bagi saya sebenarnya familiar, makanya kita ingin ini lakukan, contohnya penggunaan IT dan lain-lain. Kita tinggal melakukan saja lah. Kemudian terkait dengan MBC Kamunganten, saya kira MBC Kamunganten ini punya potensi besar, punya jaringan kuat karena Gus di Jakarta dan kemarin itu kondur kan ya, Gus Ulun ya. Jadi ini nanti paling tidak untuk membangun bagaimana jaringan PCNU dan MBC itu bisa tercover di situ. Jadi intinya begitu ya, mari bergerak bersama untuk kepentingan NU ke depan, dan kita harus yakin NU ke depan itu akan maju, kemudian dengan program-program yang terukur, sistematis, target-target yang dicapai juga jelas.
Saya kira itu, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, monggo pakai sing donga lah. Oke. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sadal awalin wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabatina wa rasulillahi isma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal husni wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasali wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tahassuna wa tamim taksirana. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairu khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Pada ngopi nopo? Oh, gua ngopi. Enten salam. Nggih. Saking Fauzi. Tukang Fauzi Kalijeruk. Oh, Fauzi Kalijeruk nggih. Anu kepangin teng pundi? Niku anu biasanya kadang pas waktu ngaten. Oh. Sering teng Jakarta. Nggih, sering anu niku. Anu bagian apa teng jalur bener kok. Wis pokoke jane sih wong Kawunganten itu punya banyak potensi, artinya jaringan-jaringan di Jakarta niku termasuk ke kategori apa ya, termasuk KS apa sih ya sing bisnis helikopter ke lho, siapa Pak siapa? Itu kan Kawunganten juga loh. Mahal pula. Oh iya malah. Iya. Bisnis helikopter Iya. Kawunganten. Itu karena dulu zamannya Bu Ninit jadi bupati. Itu siapa jenengan aku kelalen ya. Itu kan beliaunya ke sini bawa helikopter loh. Jadi kita itu suruh muter-muter di Cilacap itu. Saya nggak tahu kepentingannya apa, promo. Dia punya penyewaan atau apa, kita nggak paham. Kalau tambiran Aduh, aku kelalen siapa jenengan lah. Ki wong asli Kawunganten ya, Pak Yai. Niki anu Pak Hilal keluarga. Sanes Pak Hilal. Aduh, aku lupa namanya, tapi Kawunganten. Itu asli. berarti untuk jaringan Cilacap berarti yang DPP Pak Marsudi nomor gitu. Ya, kalau Pak Marsudi sekarang udah enggak. Oh, betul gitu. Udah Ini enggak. nomor berarti. Beliau sekarang sih aktif di apa ya? Tapi kalau yang kita itu memang jaringannya Gus Rosin. Oh, Rosin. Ya mungkin lah Gus Ulun itu kan orang dekatnya Gus Rosin. Oh, iya. Gus Rosin PW. Kalau Gus Rosin saya ya sering komunikasi lah, sering cerita-cerita dan lain. Karena kalau Gus Rosin cerita Cilacap, insya Allah ya dia punya harapan besar, sebenarnya harapan besar untuk Cilacap ke depan kayak apa ya, mungkin jadi percontohan atau gimana gitu. Kemarin kita ketemuan di Banyumas Raya, PCNU Banyumas Raya, karena Banyumas Karsidenan ditambah Kebumen. Kebetulan seumuran saya semuanya. Ya pada garap-garapan deh gue, kayak Cilacap sing pilkadane kalah kayak gue. Nah, saya terangkan ya NU kalau di Cilacap nggak terpengaruh
seperti itu, kalah ya 10 miliar, menang ya 10 miliar, aku ngomong itu ngeledaki. Terus orang kesu-kesuan. Iya, terus orang kesu-kesuan. Nah itu yang saya senang, harapan saya begitu saya disuruh jadi PC, saya memang kayak dengan teman-teman saya kontrak dalam pengertian gini. Ya Anda jadi tim sukses, yang karena tim sukses ya cita-citanya ya menang gitu. Tapi silakan sekalipun mau dari tim sukses dimanapun tempat, nomor satu yang penting pesannya sama, karena ketika belum ada tim sukses itu kan sering diskusi loh di kajian, merumuskan NU depan seperti apa yang diinginkan oleh NU itu kan dirumuskan. Itu kesimpulannya cuma 3 gitu. Siji hibah tetap jalan siapapun bupatinya. Yang kedua terus bagaimana kader-kader NU diberi ruang untuk bergerak, diberi ruang itu artinya diberi, karena kalau dia itu punya memang potensi untuk jadi ini, diberi ruang. Kemudian yang ketiga loh, karena NU itu kan isinya kiai-kiai ya, bagaimana ngopeni kiai, maksudnya ngopeni kiai dalam pengertian kan punya santri, punya pondok pesantren dan lain-lain. Dan alhamdulillah semuanya pikirannya sama seperti itu. Tapi saya pesan, nanti kalau sudah selesai pilkada saya kepengen recovery-nya cepat. Nah setelah itu alhamdulillah teman-teman agak cepat. Memang ada 2 personal yang agak lamban, ketone kaya sih, tapi alhamdulillah kita dekati terus cepatlah balik ke NU, dan sekarang sudah insya Allah seorang anak itu udah cukup lama sih, artinya kita seperti itu hanya sebentar. Setelah itu balik ya sudah NU lagi. Iya. Enggak sama sekali. Alhamdulillah teman-teman wis menyadari lah, pokoknya wis rampung. Terus saya bilang ini, yang utama justru NU bukan karena tidak butuh dengan pemerintah ya, tapi NU itu lebih bagus kalau bagaimana NU itu membangun kemandirian daripada NU terus nyawal urusan politik kayak gitu loh ya. Politik kan waktunya udah ditentukan kan, kalau sudah ini selesai kan sudah kembali lagi orang NU itu sibuk dengan kesibukannya. Jadi ya sudah, kalau sudah kembali ke NU ya fokus lagi ke NU. Dan alhamdulillah kita cepat recovery ini, pemulihannya ke NU itu cepat. Makanya setelah selesai pilkada kan ngebut loh menyelesaikan persoalan-persoalan yang kelihatannya lumayan agak lama tidak terselesaikan, tapi kita memang minta orang di NU itu identik dengan masalah gitu. Jadi pesan saya satu hal, kita kalau ngadepi masalah orang oli baperan gitu. Kata kunci caraku. Karena nek wis apa-apa kesuh ngerti alam terus jadi mongkok kayak dan penyakitnya di kita seperti itu. Terus kesuh komunikasinya terputus ya masalah dia. Nek goleti wong NU, goleti wong pinter ya kabeh pinter. Wakil ketua itu pinter kabeh gitu. Tapi kesulitan kita itu mengharmonisasi. Bagaimana mengharmonisasi teman-teman NU itu. Kalau bisa mengharmonisasi NU, ya balik ke pernyataan Simbah. Pokoknya kalau ada satu tujuan, tujuannya sama, kita ingin meraihnya dengan kebersamaan juga, pasti akan mencapai hasil yang maksimal. Dan itu saya kira tantangan kita kan jane mengharmonisasi gitu. Karena pinter wis pinter gitu. Pengalaman hampir semua udah pengalaman. Ya mudah-mudahan lah. Tapi kuncinya itu kan sebenarnya di MBC gitu. Kalau kita itu kan nah besok rencananya kayak setelah ini program fokusnya nanti pendataan aset wakaf dan lain-lain, termasuk nih kayak kemarin itu saya dikritik sama BWI. BWI itu ngeritiknya begini, nadir badan hukum NU, jadi NU itu punya harta banyak. Logikanya sebenarnya yang tahu hartanya itu kan nadir badan hukum. Tapi di NU gue
ngerus nadir badan hukum wis ikror, kue ditakoni tanah bembuh nang endi apa maning patok-patok kayak gitu. Bahasanya kayak gitu. Padahal kayak Muhammadiyah gue kayak patoknya nang kene gitu ya. Lah setelah ngerti patoknya terus bagaimana ini memberikan kemanfaatan sebagaimana ikrar wakaf, tapi juga memberi kemanfaatan kepada NU gitu ya, NU. Sebenarnya ini ada potensi yang mungkin bisa digunakan, bisa untuk membesarkan NU lah. Itu yang kita belum kepengen diskusi. Salah satu diskusi itu kan ada aset-aset yang tidak bergerak kayak wakaf tanah, wakaf gunung kayak gitu loh. Nah, kenapa itu nggak bisa dimanfaatkan untuk selain sesuai dengan ikrar wakaf juga untuk kemakmuran NU kayak gitu loh. Termasuk cara BWI, cara Pak Imam itu setelah tanahnya diikrarkan itu kemudian dikelola oleh badan hukum yang setara dengan NU Mungkin dia mau bilang ke saya dua ke yayasan gitu. Ikrarnya tanah NU, tapi pengelolaannya yayasan gitu. Nah, mungkin apakah tidak mungkin ya kalau ini hartanya NU, yang harta NU itu bisa memberikan kemanfaatan. Nanti kajian fikihnya saya juga kepengen minta fatwa lah dari para rois ya, supaya termasuk contohnya mungkin apa tidak contohnya yang dikelola oleh contohnya sekolah diniyah dan lain-lain yang dikelola oleh yayasan-yayasan itu berpikir bersama untuk kepentingan NU ke depan gitu. Nek wis tekan yayasan sing dipikir gue oh yayasan wis rumit dewek gitu. Tapi ini mungkin lebih besar lagi. Nah, mungkin hal-hal yang kayak gini kita ingin kaji kemarin Gus Soiman sempat melemparkan. Iya itu nadir badan hukum mestinya punya peran, tanahnya di mana, digunakan untuk apa supaya maslahat itu penggunaannya bagaimana kayak gitu. Ini kan tantangan juga. Kita mbok ngerus ikrar ya wis. Ya wis tak ikrarna gue rampung gue. Rampung tadi. Lah ini kita lagi menggali kenapa kayak organisasi sebelah itu bisa memanfaatkan untuk kepentingan organisasi, memajukan organisasi. Tapi ini saya Pak Ketua, yang menjadi kebijakan yang punya ikrar wakaf itu kan saat itu kan ketua takmir, pengurus lah saran itu. Nah, saat ini kemarin kita mengadakan kegiatan semacam yang kecil-kecilan di dekat MWC namanya manajemen masjid dengan landasan buku yang pernah dibikin oleh PCNU, bikinannya Mas Farid, Mas Farid almarhum, saya padukan memakmurkan masjid. Iya, itu. Kemudian kami menjumpai beberapa hal, salah satunya itu yang sangat berperan itu memang rata-rata itu adalah pengurus. Kemudian yang menjadi ganjalan kami itu pengurus itu punya kebijakan besar, cuman kurang tertata. Jadi mungkin PCNU punya kebijakan kayak semacam batas periode. Oh, periodisasi. Iya, periodisasi takmir. Jadi kayaknya penting sekali. Ternyata itu apa ya, semacam kayak kiai kayak gitu loh. Takmir itu kayak kiai. Jadi masing-masing masjid itu punya kebijakan sendiri-sendiri. Dan akhirnya ini ketika saya jumpa itu, oh iya, jadi kadang itu yang terjadi. Ya sih caranya yang sebenarnya sih bersama itu sistemnya. Jadi kayak kiai itu kadang di bawah takmir. Atau kiai atau takmir lah ini kan Iya. Jadi apa arti bikin kayak gimana nih? Itu sing cara usul perlu itu di lembaga takmir salah satunya ada kayaknya sebelum menata periode. Contohnya kalau tinggalis takmir ini sebenarnya mereka itu masih mudah untuk diarahkan sebelum dia kayak semacam manajemen yang di media sosial itu loh. Sebelum ngomongnya pinter-pinter itu urus saya dulu. Soalnya melihat kayak pengajuan SK Amil itu responsif sekali.
dan kebetulan dan lihat ini untuk yang sekarang itu respon itu. Iya. Apa mending ketika ada penataan takmir gitu. Iya, dan takmirnya ditata pantes-pantes. Kita itu miskin tata kelola, Mas. Miskin tata kelola. Jadi kabeh-kabeh dilos-losan iki lho. Mau gari ora sesuai karo pikiran kita, gari ngumpreng-ngumpreng. Jadi kita sendiri yang memang ora tahu peduli kayak kadang. Jadi kalau amil itu kan mereka itu takut loh Kiai. Boleh takut kayak gitu. Orang kok ambilnya dewek mbok ora sah iku. Ana lho boleh naik skala kok iku menglasis tuh iki, mengupsis. Kayak gitu iku. Karena mbok ora sah iku. Tapi padahal ya iya itu penting banget bagi takmir kayak gitulah. Maksudnya jangan itu saja, tapi yang lain juga mereka itu diarahkan kayak gitu loh. Tapi kalau yang ini kalau besok kita mestinya memang punya pikiran kayak gitu. Sampai hari ini sekolah-sekolah tesi loh nggih. Termasuk sekolah-sekolah. Jadi panitia zakat. Jadi panitia zakat dan amil zakat itu kan berbeda gitu. Jadi kalau panitia itu kan hanya apa jenenge? Membantu. Iya cetur menggok. Apa jenenge? Iya. Jadi penyalur tok kana lho, ora ulin ngendhek gitu lho. Tapi wong ngono anu sekolahan iku ya nek anu gurune Pak Kiai sing wis genah ngerti syariah lho. Kae kan kadang-kadang ya wis lah melu bae kepala sekolah iku. Ki amil-amil dibageni iku. Lho padahal kan ora uli kan amil beudu iku malah uli bagian. Niki tasih kathah lho Pak Kiai. Wong teng mriki betesi wonten iku. Oh jenenge si ana bahaya jarku wis kemudian wis dilarang harus ada SK kayak gitu kok malah tasih ada anu apa jenenge sosialisasi amil itu lumayan anu introspeksi kudune patute guru agama sing di anu kuwi apa ya di support itu supaya ngomong karo kepala sekolah ibu niki Pak iki lho iki karena masalahnya sekarang itu masih kayak sekolah-sekolah itu masih mereka mengumpulkan zakat kayak gitu. Kulo kan berapa kali SMA negeri 1. Nggih. Nggih, SMA negeri kulo kita sing ngoten niku. Lah nggih. Bahkan setelah dikoordinir dan terkumpul itu dibagikan ke tempat-tempat yang kami lihat itu jauh. Di TPK-TPK, di masjid-masjid itu diambilnya itu. Itu panitia memang yang mengadakan. Itu sampai sekarang masih berjalan. Termasuk itu masih dijalankan isi dijatah panitianya dijatah ya, saya kurang paham itu saya memang nggak masuk tapi kalau di panitia ini memang masih ada tapi sebenarnya itu agak juga terapi juga adanya kesahan zakat kita itu beberapa sekolah ini sudah banyak yang mengurangi banyak yang ya kalau berkurang sudah tapi masih ada maksudnya masih ada itu termasuk kayak anu gue sing sekandi kayak nggo kayak anu musola kayak kan nggo kas iki kayak esiana cara Kiai Marzuki Mustamar gue wong miskin ki aja perintah kon dandani masjid bang kayak gue wong dadi hakikae sing dijiot terus nggo ngurus dandan masjid gue dandan masjid ki urusannya wong sugih-sugih, agnia-agnia sing pada mampu. Lah kenapa malah wong miskin kon pada bangun masjid bahasane kayak. Padahal mungkin itu kira-kira mungkin enggak Pak kira-kira kita menata produksi masjid. Oh ya bisa. Itu insya Allah sih itu bisa itu kan ada programnya di LTM. Pak Tunut nanti. Cara KBC anu kayaknya butuh itu pengarahan seperti itu. Iya benar. Imam punya otoritas terhadap takmir. Kebalik. Kejane aturan sing bener kepripun nggih. Men genah iku. Lah nyong malah dadi kiai diatur-atur nang takmir ngerti apa-apa ora kae malah aku sing diatur-atur. mikir ini sing ngalim ya bisa mengontrol kami lihat memang ya perlu penataan yang di samping
satu tempat itu kelihatannya takmir itu sangat dominan, tapi sebaliknya di tempat lain juga ada imam juga yang sangat dominan. Itu ada di lingkungan kami. Jadi mungkin diperlukan adanya mungkin ya satu semacam aturan dasar lah yang benar-benar sesuai. Karena pembagian wilayah, wilayahnya imam apa, wilayahnya takmir itu seperti apa. Termasuk cara ini memang adanya fenomena TPK Madin itu. Kalau tinggal kemarin kan ada usulan penawaran mudah bikin yayasan. Dan itu kan banyak, itu kan juga riskan ketika tidak ditata itu. Ketika bikin yayasan, masjidnya itu masukkan aset yayasan. Dan itu. Oh iya Itu kan cara pada itu apakah ketika berarti yayasan itu berarti kan sudah kepanjangan pribadi berarti. Iya, badan hukum sendiri yang setara dengan NU. Di mata hukum. Ketika dengan kata lain ya TPK itu sudah misah dari masjid. Udah berdiri sendiri. Masjidnya kok dilebokna aset juga. Masjidnya dilebokna nang asetnya yayasan. Tapi dheweke kelalen nek ikror tanah wakaf iki nadir badan hukum NU. Bersama badan lagi cara menolong itu penting kayak edukasi jamaah. Ya kayak Muhammadiyah itu memang tunggal ya, jadi iya tunggal, semua tunggal. Kecuali kalau pembuatan perusahaan gitu ya. Kalau kita yang kayak lembaga-lembaga baru kita sudah modelnya para penghadap, kalau di notaris para penghadap untuk dan atas nama pengurus NU gitu. Jadi yang penting para penghadap kan atas nama untuk dan atas nama pengurus NU. Walaupun kedudukannya nanti yayasan ini dengan NU itu kedudukannya sama di depan hukum kayak gitu. Tetapi ketika dia ada itu nggak bisa memisahkan dengan NU gitu, karena ada keterikatan ek officio itu untuk dan atas nama dia para penghadap menyatakan diri untuk dan atas nama pengurus NU di apa tingkatan apa gitu. Makanya kalau membuat yayasan itu harus dengan pola-pola yang kira-kira tidak keluar, karena nanti sama sekali nggak ada kaitannya dengan NU, nggak ada keterikatan. Monggo unjungannya di sana. Monggo niki. Yes. Monggo pakai. Nggih.